Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Rita Dinda Putriyanti. Ibu kali ini akan mencoba memaparkan materi untuk pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran di tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya, ada yang pernah mendengar apa itu PLTA? Atau pembangkit listrik tenaga air? Nah, berikut adalah gambar waduk. Nah, waduk ini fungsinya sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak bacaan berikut ini. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. "Selamat pagi teman-teman," sapa Siti kepada teman-temannya. "Selamat pagi juga Siti," sahut teman-teman Siti. "Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh?" "Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman," jawab Siti. "Oh ya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman?" "Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang kami dapat," jawab Edo. "Ilmu apa, Dok?" tanya Siti. "Ternyata Waduk Jatiluhur itu dapat dijadikan pembangkit listrik," jelas Edo. "Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air," tambah Udin. "Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air?" tanya Siti lagi. "Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi listrik?" Siti semakin ingin tahu. "Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik," jelas Udin. "Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik," Lani menambahkan. "Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor," Edo melengkapi. "Oh begitu ya, terima kasih ceritanya teman-teman," ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian dapat mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga dapat digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat dari waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan, apa akibatnya jika tidak ada listrik? Apa pula akibatnya jika sawah kering? Jika tidak ada listrik, mungkin kita akan kesulitan untuk beraktivitas sehari-hari. Dan jika sawah kering, mungkin kita akan kekurangan bahan makanan seperti beras. Untuk menilai pemahaman kalian, coba kerjakan latihan di halaman 74-75, nomor 1 dan 5. Soal dan jawaban dikerjakan di buku tulis, lalu kirimkan tugas tersebut di Google Classroom. Lani telah selesai bercakap dengan teman-temannya. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kakinya harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang, kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Nah, berikut ada gerakan-gerakannya. Gerakan pertama, gerakan kedua, dan gerakan ketiga. Semakin gerakan kuat pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari, karena menari itu menguras energi. Berikutnya ada contoh soal.
Pukul 5, Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Lama kegiatan tersebut adalah untuk mengetahui berapa lama maka kita menggunakan pengurangan, yaitu 5.30 dikurangi 5.00, maka hasil yang didapatkan adalah 30. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Selanjutnya ada contoh soal kedua, yaitu Ayah pergi bekerja pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama Ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, kita kurangi 18.00 dikurangi 7.30. Dari angka 18 ini diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, angka 18 tadi menjadi angka 17,60 menit. Dikurangi 7.30. 60 dikurangi 30, 30. 17 dikurangi 7, 10. Jadi Ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Lalu di buku tematik terdapat tabel dari waktu pukul 5 sampai 50 digunakan untuk mandi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah yang lamanya 30 menit. Lalu untuk sarapan dari pukul 5.30 sampai 6 yang lamanya 30 menit. Untuk perjalanan ke sekolah dari pukul 6:10 sampai 6.30 lamanya 20 menit. Untuk latihan bisa coba dikerjakan. Selanjutnya, sudah berolahragakah kalian hari ini? Yuk, yang belum olahraga dulu ya. Kita harus banyak menggerakkan tubuh kita, jangan hanya diam saja. Dari gambar kita melihat ada olahraga yang menggunakan bola, yaitu kita memegang bola secara membungkuk, lalu kita melentingkan tubuh kita. Untuk berolahraga, kita memerlukan energi. Energi kita dapatkan dari makanan dan minuman yang bergizi. Gizi yang terkandung di dalam makanan membuat tubuh menjadi sehat dan berenergi. Ketika tubuh sehat, tidak akan merasa lemas atau lemah. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah petani. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Dengan demikian, tanaman tumbuh subur. Tanaman membutuhkan waktu lama sehingga buahnya siap dipanen. Setelah panen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar. Semua kegiatan petani membutuhkan energi. Oleh karena itu, kalian wajib menghargai energi yang dikeluarkan petani. Bagaimana cara kita menghargainya? Itu ketika kita makan, coba habiskan makanannya sebagai bentuk rasa syukur kita. Sebelum dan sesudah makan juga jangan lupa berdoa dan ucapkan terima kasih kepada orang tua kita yang sudah memberikan atau menyediakan kita makanan. Coba sekarang pikirkan baju yang kalian pakai, mulai dari menanam kapas, lalu kapasnya dijadikan benang, dan benang itu dibuat menjadi kain, kain itu dijahit menjadi baju yang kalian pakai. Bayangkan betapa banyak energi yang dikeluarkan untuk menjadikan selembar kain, dan selembar kain dijadikan sebuah pakaian yang kalian pakai. Maka dari itu, kita harus bersyukur atas apa yang kita punya atau kita pakai. Selanjutnya, Ibu punya contoh soal yang masih berkaitan dengan waktu. Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 8.30. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja.
Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Gambarkan dengan jarum jam. Bunia berangkat pukul 8.30. Lama di pasar 45 menit. Jadi Bunia pulang dari pasar yaitu pukul 9.15 menit. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan penjelasannya. Yuk, boleh sambil dibuka ya bukunya. Pukul 8.30, tadi di pasar selama berapa menit? Ya, 45 menit. Maka kita jumlahkan 8.30 ditambah 45 menit. 0 tambah 5 menjadi 5, 3 tambah 4 menjadi 7, 8 tambah 0 menjadi 8, 0 tambah 0 menjadi 0. Maka yang didapatkan yaitu 8.75 menit. Atau pukul 8 lebih 75 menit. Nah, 75 menit ini akan kita ubah menjadi menit, yaitu pukul 8 ditambah 60 menit ditambah 16 menit. Yang 60 menit menjadi 1 jam. Nah, yang 1 jam itu ditambahkan kepada angka 8. Jadi, pukul 9 ditambah 15 menit. Jadi, Bunia pulang dari pasar pukul 9, pukul 15 menit. Jika digambarkan ke dalam jarum jam, maka jarum pendek akan ada di angka 9 dan jarum panjang akan berada di angka 3. Pintar. Terima kasih yang sudah menyimak penjelasannya. Nah, untuk yang terakhir yaitu kerjakan latihan halaman 86 sampai 88 yang berkaitan dengan lamanya suatu kejadian yang cakupannya bukan hanya pukul tapi berkaitan dengan hari dan bulan. Nah, coba dikerjakan ya nomor 1 sampai dengan 5. Soal dan jawaban dikerjakan di buku tulis lalu kirimkan di kolom tugas Google Classroom. Terima kasih yang sudah menyimak. Nah, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.